Kesucian hanyalah sebuah kata yang dianggap agung. Parahnya, manusia sering mendewakan kata tersebut. Padahal ada sesuatu yang lebih mulia dari itu, yakni hati yang bersih. Berbagai tes pack dengan berbagai jenis dan ukuran telah aku coba, berharap semua hasilnya negatif. Tapi tampaknya Tuhan berkehendak lain. Aku hamil. Kuhempaskan semua benda bergaris 2 dari atas meja hingga bercacar di lantai. Aku ambruk, melipat kedua kaki, lalu menenggelamkan wajah di atas lutut. Mengapa? Mengapa jadi begini? Air mata kelulut tiada henti. Seolah takdir sedang mencoba bercanda denganku. Di saat aku berdamai dengan keadaan, melupakan tragedi menyakitkan itu. Namun takdir justru membuatku terjerat akan benang merah yang tiada habisnya. Kak Ray, apakah aku perlu bertahunya? Tapi bagaimana jika Kak Rena tahu? Tidak, aku tidak mungkin merusak rumah tangga Kak Rena yang baru saja dibangun. Kak Rena tidak bersalah, dia tidak pantas mendapatkan kepatan itu. Tapi bagaimana denganku? Aku menangis terseduh, meratapi nasib yang kujalani ke depannya. Aku takut Mama memarahiku akan insiden ini. Aku takut kemarahannya justru berimbas pada kehidupanku. Bagaimanapun juga, hanya Kak Rena dan Mama keluargaku saat ini. Aku tidak memiliki keluarga lain selain mereka. Sebuah ketukan pintu mengejutkanku dan mengalihkan perhatianku. Alia, buka. Mama tahu kamu di dalam. Segera aku sekal air mata yang masih menetes selalu mengusap bata basah menggunakan ujung pakaian yang kukenakan. Aku hela napas dalam-dalam sebelum airnya kuembuskan. Bagaimanapun juga isak tangisku tidak boleh sampai diketahui Mama. Aku segera beranjak dari posisiku, melangkah menuju ke arah pintu untuk membukanya. Dan di sana sudah ada Mama yang berdiri sembari melipat tangan di dada. Alia, Rena kemungkinan akan pulang besok pagi. Setelah pulang, mungkin dia akan berkemas untuk pindahan. Mama ingin kamu bantu belanja bahan makanan yang hampir habis di kulkas. Mama akan masak banyak untuk menyambut Rena dan suaminya. Apa? Kak Rena akan kembali. Tanpa sadar aku mengusap perutku sendiri. Teringat akan anak yang kini sedang berusaha tumbuh di rahimku. Apakah aku harus memberitahunya? Alia, Mama kembali menyadarkanku setelah beberapa waktu terbengong sendiri. Aku mengangguk mengiyakan. Aku bersiap-siap dulu, Mah. Tanpa menunggu persetujuan Mama, aku membalikkan badan. Aku segera menuju kamar mandi, membersihkan wajahku yang pastinya seperti orang bodoh. Kotor karena terlalu banyak menangis. Ku pandangi bayangan diriku di cermin yang menempel di dinding atas wastafel. Tampak menyedihkan, tiada gurat bahagia di sana. Aku berusaha tersenyum dengan menarik kedua sudut bibirku ke atas, tetapi tetap saja aku tidak bisa melakukannya. Kumbuskan napas kasar setelah menyeka bulir air di wajah menggunakan handuk. Lalu segera keluar dari kamar mandi untuk mengerjakan tugas dari Mama. Namun apa yang kulihat setelah pintu kamar mandi terbuka dengan aku berdiri tegak di sana cukup membuatku tak sanggup menggerakkan anggota badan. Mama dalam kamarku sedang mengutip tespek-tespek yang tercecer di lantai. Aku kesulitan menelan ludah. Tubuhku gemetar dengan raut muka pucat pasi. Mama, panggilku terbata dan saat itu juga Mama menatapku dengan pandangan tajam yang sulit diartikan. Apa ini Alia? Dia menyodorkan tespek-tespek dalam genggamannya kepadaku. Aku diam tak sanggup mengucapkan sepatah kata. Hanya derayan air mata yang tiba-tiba jatuh membasahi pipi. Alia, apa maksud semua ini? Mama melemparkan semua tespek itu tepat berhambur mengenai wajahku. Tespek berbahan keras itu tentu terasa sakit ketika mengenai wajahku. Namun sakit itu tak sebanding dengan kemarahan Mama yang sebentar lagi melenggar ke arahku. Kamu hamil? Dia melotot menunjukkan kemarahan yang begitu besar. Siapa yang menghamilimu? Aku menggeleng. Aku tak sanggup menjawab perkataannya. Aku takut apabila Mama mengetahui jika yang menghamiliku adalah Kak Ray, beliau akan semakin benciku. Mama selalu mengatakan jangan mengganggu pernikahan Kak Rena, apalagi berniat mengambil Kak Ray dari Kak Rena.
Namun saat ini, aku justru hamil anak Kak Ray. Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Aku menunduk, tak berani menyentuh rasa sakit dan panas akibat tamparan yang Mama layangkan kepadaku. Hatiku sakit, apakah semua ini salahku? Sudah Mama bilang, sebaiknya kau menikah. Kalau sudah begini, adanya kamu mempermalukan nama baik keluarga ini. Coba lihat Rena, dia cerdas, pintar dan pandai menjadi pasangan. Bukan murahan sepertimu yang bisa hamil tanpa seorang suami. Bah, aku imbah diri, tapi Mama enggan memberikanku kesempatan bicara. Jangan manggilku Mama, aku bukan lagi mamamu. Aku tidak memiliki anak tukang zina sepertimu. Aku menggeleng kuat. Aku bukan tukang zina. Aku diperkosa. Apakah seburuk itu pandangan orang lain terhadap korban pemerkosaan? Tidak, Mah. Aku tidak mungkin sengaja melakukan itu. Aku diperkosa malam itu. Tangisku pecah. Bibirku gemetar tak sanggup melanjutkan perkataan. Mama hanya diam. Setelah mendengar perkataanku, tubuhnya mundur satu langkah menjauhiku. Kemasi barang-barangmu. Aku tidak sudi melihat anak tukang bohong sepertimu. Keluar dari rumah ini, Alea. Aku menggeleng berlutut di depan Mama. Mengibah di bawah kaki wanita yang sudah sangat kuhormati itu. Mah, ampuni aku, Mah. Jangan usir aku. Kemana aku harus pergi? Tangan Mama secara kasar mendorong tubuhku menjauh. Wajahnya menunjukkan muak serta jijik kepadaku. Seolah sedang menghindar dari sampah yang dianggap najis dan kotor. Dia melangkah cepat menjauhiku. Menuju lemari pakaianku, diambilnya koper yang kuletakkan di atas lemari pakaian. Segera ia masukkan pakaianku ke dalam koper itu, memindahkannya dengan serampangan. Aku mengibah, tak membiarkan Mama mengusirku. Papa selalu mengatakan bahwa keluarga ini harus tetap utuh. Tidak boleh bercerai-berai selepas peninggalannya. Namun sekarang, aku dengan paksa harus keluar meninggalkan rumah ini. Aku tergugur dalam tangis, pasrah ketika semua pakaianku telah berpindah ke dalam koper hitam besar itu. Dan bukan hanya itu, Mama ternyata begitu murka dengan kehamilanku sampai-sampai tega berbuat hal yang sangat kusayangkan. Beliau mengambil surat-surat berhargaku, lalu merobeknya tepat di depanku. Aku ternganga. Ijazah S1 dan SMA-ku telah dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil. Padahal aku belum sempat mendapatkan pekerjaan yang layak dan ijazah itu. Tapi Mama sudah merusaknya. Sobekan-sobekan itu dihamburkan tepat di wajahku yang berlutut di depannya. Keluar, aku tidak ingin melihatmu berada di rumah ini lagi. Ucapnya sembari mendorong koper yang sudah penuh sesak dengan pakaianku. Mataku terpejam, beristighfar berkali-kali. Mama, sebegitu hinanya ke aku. Ku seret koper itu keluar, hatiku hancur dengan segala kesalahpahaman. Mengapa Mama tidak mau mendengar penjelasanku sedikit pun? Aku ke kontrakan Rindi dengan mengendarai motor metikku. Namun di sana kontrakan itu terkunci gerbangnya dari luar. Tampaknya Rindi sedang tidak di rumah mengingat dia juga libur kerja hari ini. Segera aku hubungi ponselnya, tapi sekali lagi aku harus menelan kekecewaan. Rindi sedang berada di rumah orang tuanya. Sore itu ketika aku masih dalam kebimbangan, rintik hujan tiba-tiba turun membasahi kepalaku. Aku menengadah, melihat buliran-buliran air yang terjun bebas menerpa wajahku. Mataku memejam dengan buliran air bening keluar dari sudut mata, lalu menyatu bersama titik hujan. Betapa takdir membawaku pada titik ini, titik berat yang akan sebuah ujian kehidupan. Tiada seorang pun yang bersamaiku, menemaniku ketika aku di posisi terendah, terhina. Tuhan, tolong peluk aku. Aku tak sanggup menjalani kehidupan seperti ini. Aku lelah ya Tuhan. Aku tiba-tiba teringat Papa. Mengapa Papa pergi meninggalkanku? Mengapa tidak mengajakku? Aku peluk diriku sendiri, menggigil akan derasnya hujan yang tiba-tiba semakin lebat. Aku tidak sempat berteduh di tengah hujan, hanya mampu mengerjapkan mata yang terasa perih. Entah ada bisikan dari mana, ketika mataku tertuju pada jembatan yang ada di seberang jalan. Kakiku tiba-tiba melangkah sendiri. Aku tergiring ke sana, berjalan tanpa menoleh kanan dan kiri.
Sayup-sayup kudengar teriakan seseorang yang mengumpat padaku. Telingaku seolah tuli, aku tak sanggup mendengar apapun secara jelas. Di sana, ada sesuatu yang mendorongku naik ke atas pembatas jembatan di mana air sungai mengalir, deras dan cukup curam. Tanganku merentang, menantang angin dan derasnya hujan yang jatuh merebak ke permukaan bumi. Ya Tuhan, apakah ini air hidupku? Aku tidak sanggup menghadapi semua ini sendirian. Aku pasrahkan tubuhku ini kemana takdir akan bawaku. Sampai ketika telapak kakiku tergelincir di sana, sayup-sayup kudengar seseorang memanggil namaku. Tubuhku melayang merasakan seseorang yang tiba-tiba menarik tubuhku dari atas dan melukku. Alia, apa yang kau lakukan? Suara itu, suara itu tidak asing bagiku. Kak Ray, kaukah itu? Mataku masih memejam dikala tubuh itu melukku. Aku kedinginan, rasanya ingin mati saja. Perlahan, ku buka kelopak mataku menentang rasa perih akibat hantaman air hujan yang turun kian lebat. Aku dihadapkan dada bidang yang basah kuyup tersebut berbau kemeja biru yang belum jelas siapa orangnya. Tubuh kerasnya melayang, dia membawa kontak kemana? Aku masih mengerjapkan mata, bergelung pada lengan kekar dan dada bidang itu. Siapa dia? Aku didudukkan pada kursi mobil, bibirku gemetar, rasanya begitu dingin. Sampai dia menutupi tubuhku dengan selimut setelah memasangkan sabuk pengaman dengan benar. Kak Ray, suaraku terdengar lirih, tapi laki yang kini duduk di kursi kemudi menoleh ke arahku. Bodoh, apa yang kau pikirkan? Dia hanya mengumpat kesal kepadaku. Tidak tahukah bahwa aku telah hancur? Kita pulang, ucapnya tanpa meminta persetujuan kepadaku. Aku terdiam. Pulang? Kemana? Bukankah Mama telah mengusirku? Bagaimana Kak Ray tahu aku berada di sini? Bukankah dia harusnya masih liburan? Kemana Kak Rena? Banyak pertanyaan yang membelungku. Penuh sesak di kepalaku. Aku ingin menanyakan hal itu kepadanya, tapi sorot mata tajamnya mengurungkan niatku bertanya. Rasa dingin menyeruak di sekujur tubuhku. Aku yakin sebentar lagi demam akan menyerang. Namun aku tidak mungkin menuruti Kak Ray untuk kembali pulang ke rumah. Aku belum sanggup menghadapi Mama dan Kak Rena. Apa yang harus kukatakan mengenai kehamilanku? Aku tidak mau pulang, ujarku tegas kepadanya. Aku tidak punya keberanian untuk menghadap Kak Rena. Apalagi Mama sudah tidak mengharapkanku dan tidak menganggapku sebagai anaknya lagi. Lantas, untuk alasan apa aku harus kembali? Kak Ray tak menghiraukanku. Dia tetap melajukan mobilnya menerobos derasnya hujan. Aku sadar jika laki itu adalah pria egois, tidak mau mengerti keadaan orang lain, terutama aku. Kak Ray, aku hamil. Terpaksa, aku mengatakan hal itu kepadanya. Dia harus tahu kenyataan yang sesungguhnya bagaimanapun ini adalah anaknya, darah dagingnya. Namun sepertinya perkataanku tidak terlalu ditanggapi. Dia seolah tak acuh akan kehadiran mereka kecil yang sedang tumbuh di dalam perutku. Aku menggelang lemah, seperti inikah sosok ayah anakku kelak. Segera kukuatkan diriku, menahan tangan Kak Ray. Aku ingin sekali saja dia mendengarku. Aku tahu juga dia membenciku, mungkin karena malam kelam itu. Dia merasa aku adalah kerikil kecil yang bisa menghancurkan hubungan rumah tangganya dengan Kak Rena. Tapi bukankah aku korban di sini? Tidak adakah rasa empatinya padaku? Berhenti, aku tidak mau pulang. Aku berteriak sekuat tenaga di tengah bibirku yang gemetar. Rasa menggigil ku tahan. Aku tidak mau kembali ke rumah itu. Mobil itu seketika berdecit, berhenti mendadak setelah melaju dengan kencang kecepatan tinggi. Aku hampir saja terpental andai tidak ada sabuk pengaman yang dipasangkan Kak Ray ke tubuhku. Sontak rasa takut hadir menyelimutiku. Lelaki jenis apa sungguhnya sosok di sampingku ini? Turut. Apa? Aku melebarkan mata. Aku tidak salah dengar bukan? Di tengah hujan deras dan guntur yang berapa kali terdengar, menggelegar, dia menyuruhku turun. Jahat. Aku tidak pernah melihat sosok kejam seperti pria di sampingku ini. Aku masih terdiam membisu, belum bisa mencerna perintahnya. Namun, gerakan tangan yang buka pintu mobil menyadarkanku
bahwa perkataan laki itu tidak main-main. Dia sungguh-sungguh mengusirku dari dalam mobilnya. Aku bilang turun, ucapnya lagi dengan tegas dan tak terbantahkan. Aku masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Tega sekali dia menurunkan seorang wanita hamil di tengah jalan saat hujan deras seperti ini. Mengapa aku harus menerima kenyataan bahwa dia adalah ayah biologis anak yang kukandung? Dia sama sekali tak memandangku. Aku rasa dia begitu jijik dengan benciku. Kak Ray, kau adalah laki-laki jahat yang pernah kutemui. Menahan tubuh yang sedang menggigil, aku paksakan diri keluar dari mobil mewahnya. Aku tidak sudi menerima tumpangannya. Kenapa juga dia menolongku? Lebih baik biarkan aku mati terjun dari atas jembatan. Hujan deras menghantam kepalaku, bibirku benar-benar gemetar, merasakan aliran darah yang ikut membeku. Desiran angin di antara hujan lebat itu menggumpalkan otakku. Aku pikir Kak Ray bercanda dengan menyuruhku turun. Namun ternyata aku salah. Begitu aku turun dari mobil, tanpa melihatku, dia segera melajukan mobilnya. Aku sudah tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak kuat hidup seperti ini. Ya Tuhan, mengapa Engkau tidak mengambil nyawaku saja? Peluk aku ya Tuhan. Aku menepi di trotoar, mataku perih, terkena hantaman rintik hujan, dingin. Aku benar-benar menggigil. Tubuhku tidak bisa menahan rasa dingin yang ternyata mampu membekukan diriku. Aku duduk di sana, memeluk tubuhku yang rapuh. Perlahan mataku terkatup. Semuanya mendadak gelap. Tubuhku terperosok, lunglai tak berdaya dan tidak bertenaga. Entah apakah ini adalah tanda-tanda bahwa aku akan tiada. Tapi aku masih sadar, hanya mataku yang memejam dengan tubuh lemah tak bertenaga. Sampai ketika tubuh ini terasa melayang, seolah ada lengan kekar yang membawa aku pergi. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Sebuah kain hangat dibalutkan ke tubuhku, dan saat itu juga aku mendengar mesin mobil dinyalakan. Aku tak sanggup membuka mata. Siapa gerangan yang menolongku? Mengapa aku tidak mati saja? Hingga beberapa lama mobil itu melaju dan berhenti. Kembali tubuhku rasanya melayang, didekap oleh seseorang yang entah siapa. Aku bahkan tak sanggup membuka kelopak mataku sendiri. Dia terus membawaku ke suatu tempat yang aku sendiri tidak tahu di mana. Setelah berapa lama, akhirnya aku direbahkan di suatu tempat yang lebih hangat dan empuk. Kain yang sebelumnya dibalut ke tubuhku dilepas olehnya. Tentu kain itu ikut basah, karena pakaianku yang basah berair terkena hujan. Kudengar sosok itu mengasah kasar, lalu berkata, "Alia, maaf, aku izin melepas pakaianmu."